yang pertama itu adalah berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, kita akan mempelajari dua materi, yaitu struktur data dan operasi logika. Untuk struktur data, apa sih itu struktur data? Struktur data adalah bagaimana cara kalian untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer sehingga lebih mudah diakses. Jadi kalau data kalian mudah diakses, itu akan mengefisienkan waktu. Struktur data dibagi menjadi dua, ada linear dan non-linear. Kita bahas dari yang linear. Linear itu ada array, stack, queue, dan linked list. Kalau stack, dia menganut LIFO, prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Last in, first out artinya masuknya itu paling terakhir, tapi keluarnya itu paling pertama. Itu last in, first out. Sedangkan kalau queue itu menganut paham FIFO, di mana masuknya pertama dan keluarnya pertama. Ibu analogikan dengan gambar anak mengantri dan tumpukan buku. Jadi di sini ada 5 orang anak mengantri, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian mengantri itu maka menganut paham FIFO karena orang yang pertama datang atau first in itu adalah orang yang pertama keluar atau first out. Jadi kalian pertama datang maka pertama keluar itu FIFO. Sedangkan kalau LIFO, kalau kalian menumpukkan buku misalnya warna biru, merah, kuning, hijau muda dan hijau tua dan hijau muda. Jadi dia menganut paham LIFO karena yang paling terakhir ditumpukan atau yang paling terakhir masuk itu adalah hijau muda. Sedangkan yang pertama keluar adalah hijau muda juga. Apakah bisa kalian mengeluarkan buku yang paling bawah atau warna biru? Jawabannya bisa. Cuman resikonya adalah buku kalian akan berantakan nanti tumpukannya. Maka dari itu, kalau menumpuk buku itu menggunakan LIFO atau last in, first out. Masuknya itu paling terakhir, keluarnya paling pertama. Jenis struktur data nonlinear itu ada tree dan graph. Jadi tree itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti pohon. Ini adalah struktur data tree, jadi kurang lebih gambarnya seperti pohon atau mirip pohon. Tree itu dibagi menjadi 5. Ada node, root, child node, leaf node, dan edge. Kalau node itu adalah simpul atau entitas yang pada struktur data yang mengandung nilai. Nilainya bisa berupa angka, simbol, dan huruf. Kalau pada gambar ini yang disebut node itu adalah lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, lingkaran D, E, F, G, H. Jadi semua lingkaran ini adalah node karena dia entitas yang memiliki nilai. Kemudian root itu apa? Root itu adalah akarnya. Jadi yang paling pusat, di mana pada gambar ini yang menjadi root adalah entitas A atau node A. Sedangkan kalau child node, dia memiliki orang tua dan memiliki anak. Jadi dia punya orang tua dan dia punya anak. Pada gambar ini yang termasuk child node itu adalah B, C, dan D. Karena apa? B itu punya orang tua si A. Dan C juga punya orang tua si A. Sedangkan B punya anak D dan E, sedangkan C punya anak F dan G. Kemudian D, kenapa dikatakan child node? Karena dia sudah mempunyai orang tua, yaitu B, dan dia juga sudah mempunyai anak, yaitu H. Jadi child node. Sedangkan kalau leaf node itu adalah entitas terakhir. Jadi dia punya orang tua tapi belum punya keturunan. Jadi E, F, G, H itu adalah leaf node karena dia adalah keturunan terakhir. Sedangkan kalau H itu adalah garis penghubungnya. Oke, kalau di dalam pohon keluarga, ini anggap kakek nenek kalian, ini ibu bapak kalian, om tante kalian, ini misalnya kalian dan adik, ini sepupu kalian. Jadi, dalam pohon keluarga, kakek itu adalah root, karena dia adalah pusatnya. Sedangkan ibu bapak kalian dan om tante kalian itu adalah child node, karena dia punya orang tua, yaitu kakek nenek kalian, dan punya anak, yaitu sepupu kalian dan kalian. Sedangkan kalau leaf node dalam keluarga itu adalah kalian dan adik kalian dan sepupu kalian. Jadi kalian di keluarga kalian itu statusnya menjadi leaf node untuk saat ini. Tapi nanti kalau seandainya kalian sudah berkeluarga dan punya anak, maka kalian akan berubah menjadi child node. Sedangkan leaf node-nya adalah anak kalian.
Oke, jenis tree itu ada 3, ada general tree, binary tree, dan balance tree. Kalau general tree itu adalah struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah. Jadi, dia bebas mempunyai node berapapun. Sedangkan kalau binary tree itu adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 simpul anak, yaitu disebut left node dan right node atau simpul kiri dan simpul kanan. Sedangkan kalau balance tree itu adalah subtree, sebelah kiri dan kanannya itu harus sama atau seimbang. Kalaupun berbeda, hanya berbeda satu. Ibu perjelas dengan gambar. Jadi ini adalah general tree. Dia bebas punya simpul anak berapa saja. Kalau tidak juga tidak apa, seperti ini. Kemudian kalau binary tree itu di kanan dan kirinya itu sama. Sedangkan kalau balance tree itu di kanan dan kiri sama dengan toleransi boleh mempunyai satu node tambahan atau mempunyai satu anak. Sedangkan kalau unbalanced tree dia tidak seimbang. Kemudian fungsi dan kegunaan tree, sistem file pada komputer untuk struktur folder dan file dan subfolder. Sedangkan bisa juga untuk basis data dan sistem indeks, kemudian pada jejaring sosial dan sistem jaringan komunikasi. Ibu jelaskan untuk yang nomor 1, misal pada handphone kalian itu ada sebuah menu galeri. Jadi, menu galeri ini ketika kalian klik itu ada beberapa subfolder. Misalnya, subfoldernya kalau kalian mempunyai gambar berasal dari WhatsApp, dia akan tergolong dalam folder WhatsApp. Kalau ada screenshot, maka akan folder screenshot dan seterusnya. Sedangkan filenya itu adalah berupa foto dan video. Kalau dalam tree, menu galeri itu disebut dengan root karena dia akarnya. Kemudian folder WhatsApp, folder screenshot, folder kamera itu disebut dengan child node karena dia punya orang tua dan punya anak. Anaknya siapa? Berupa file dan foto video kalian. Jadi file foto video kalian itu disebut dengan leaf node karena dia keturunan terakhir. Oke, sedangkan kalau graph itu dia hanya mempunyai edge dan nodes, jadi dia hanya punya 2 saja, di mana perbedaan graph dan tree, kalau graph itu bebas terhubung garis mana saja, sedangkan kalau tree itu harus terstruktur dari atas sampai bawah. Biasanya graph ini untuk menyelesaikan permasalahan kompleks. Contoh, ketika kalian ada sebuah perjalanan kota A, B, C, D, E. Kalau kalian dari kota B menuju kota C, kalian pasti akan memilih melewati kota A, kemudian langsung ke kota C, karena kalian mencari rute terpendek. Sedangkan kalau ibu tanya, bisa tidak kalau dari kota B ke kota C itu melalui kota D? Jawabannya bisa, hanya resikonya itu lebih jauh dan lebih lama. Sama seperti kalau kalian dari Denpasar ke Karangasem. Itu pasti kalian akan memilih lewat jalur bypass. Kalau ibu tanya, bisa tidak melewati Gianyar dan Klungkung terlebih dahulu? Jawabannya bisa, cuman resikonya lebih lama menghabiskan waktu di perjalanan. Ini graf versus katakan tadi, kalau graf itu bebas menghubungkan node-node manapun. Jadi kalian bebas mau menghubungkan mana saja. Misalnya dari ini, B mau ke C bisa juga. Kemudian kalau tree itu dia harus terhubung dari satu parent ke beberapa child, tidak boleh ke parent lainnya. Jadi, ibaratnya kalau di keluarga kalian itu kalian hanya boleh terhubung ke orang tua kalian, tapi tidak boleh terhubung ke om tante kalian. Oke, fungsi struktur data graph itu adalah mewakili jaringan, menemukan jalur pendek, analisis jaringan sosial, dan optimasi masalah kompleks. Kelebihannya, oke, maaf. Kelebihannya itu adalah seperti ini, bisa kalian baca, efisiensi dalam pengolahan data, penggunaan memori yang lebih optimal, mendukung algoritma kompleks, meningkatkan performa aplikasi. Sedangkan kekurangannya, penggunaan memori tambahan, ketergantungan pada jenis masalah, tingkat kompleksitas implementasi yang tinggi, dan pemeliharaan debugging yang sulit. Oke, ini ada sebuah tugas, boleh dikerjakan. Kalau memang sudah pernah dikerjakan, boleh diabaikan. Nanti kita periksa bersama.